Oke, kedatangan lagi sebuah paket smartwatch terbaru dari seri Aulon Mars Air 4. Terlihat di sini sudah AMOLED dengan Retina display. Kalau dilihat dari kemasan sih, ini tampilannya mirip seperti Honor Watch Fit yang pernah saya bawakan juga di channel ini ya. Kita lihat aja seperti apa fitur-fiturnya yang diberikan dari Aulon Mars Air 4 ini. Kalau saya lihat di kemasan ini terdapat TG atau tempered glass. Dari segi kualitas strap terbilang cukup oke. Bagus, lentur, halus. Seperti biasa, sebelum kita nyalakan, kita cas dulu aja untuk memastikan isi baterainya. Dan langsung ini saya pairing ke aplikasinya yaitu GloryFit. Ketika pairing ke smartwatch, aplikasinya lumayan bagus GloryFit. Diminta untuk pairing ya, connect. Tidak langsung terhubung ke smartwatchnya. Untuk tampilan display kalau saya tes, ini di indoor saya kurangin ya. Dia punya level ke level 2 aja, lumayan terang. Dan karena dia sudah AMOLED, pastinya ada always on display. Ini saya coba tes. Oke, dia tidak ada all day atau tidak bisa menyala sepanjang hari. Kemudian untuk AOD-nya tersedia hanya 2 pilihan aja. Tidak bisa mengikuti tampilan watch face. Layar di backup off atau di backup mati ini nggak bisa. Dan di raise to wake atau digoyangin dikit aja nih bagus sensitivitasnya untuk layarnya menyala ketika AOD-nya aktif. Crown button kita bisa putar-putar untuk ganti pilihan watch face. Terlihat di sini nggak terlalu banyak sih, tapi tampilan watch face-nya bagus menurut saya. Dia punya tampilan display terlihat juga curve nih desainnya. Mantap, benar-benar bulat ya. Casingnya terlihat juga ini finishingnya mulus. Layarnya smooth, berasa premium sih dibandingkan smartwatch flat pada biasanya ya. Tombol yang bawah fungsinya untuk masuk ke mode pintas. Ini saya pilih mode pintasnya pakai olahraga. Di mode olahraganya kalau kita lihat bagian kanan atas ada pilihan GPS sinyalnya ya. Tetapi dia tidak built-in kalau saya tes sih. Jadi harus mengandalkan dari smartphone GPS-nya. Dia ada timer penghitung mundur dan tampilannya seperti ini aja. Sedikit yang bisa ditampilkan, ya ada pemutar suara, dan itu aja, tidak ada road pack ya pastinya. Lalu di bagian menu, kalau saya swipe, saya slide ke atas dan ke bawah, ini smooth banget sih, ringan UI-nya. Saya coba double klik, dia tidak bisa ganti view UI. Untuk aplikasinya, seperti biasa lah pada tahu lah ya ini, GloryFit, banyak menampilkan pilihan watch face bagus-bagus, dan penginstalannya juga terbilang cepat ini. Dibandingkan kemarin itu smartwatch dari Oppo Watch S ya, itu agak lama sih untuk penginstalan watch face-nya. Kemudian saya coba aktifkan untuk notifikasi masuk seperti WhatsApp. Saya mau tes dari smartphone iOS iPhone 15 untuk Bluetooth call. Saya tes dengan WhatsApp call, dia tidak bisa ya untuk mengangkat telepon. Saya tes dari iOS, biasanya kalau smartwatch murah itu bisa. Saya coba pakai di pergelangan tangan saya, melakukan WA call juga, ini tidak bisa ya. Dia hanya memunculkan notifikasi aja. Sepertinya smartphone yang benar-benar bagus, yang bisa mendukung WhatsApp call ya Samsung sih mendingan. Kalau menurut saya, iPhone ini kadang bisa, kadang enggak nih. Di bagian pengaturan, kalau saya kotak-atik, ini muncul panggilan Bluetooth tidak diaktifkan. Padahal udah masuk ke dalam setting, saya melihat semuanya udah diaktifkan, tetapi masih tidak bisa untuk panggilan WhatsApp call. Lanjut untuk layanan pihak ketiga seperti Strava dan Apple Health, ini bisa ya. Konektivitas sudah menggunakan Bluetooth versi 5.4 yang terbaru ya. Jadi secara teori dia lebih stabil dan hemat daya pastinya dibanding generasi Bluetooth sebelumnya. Bobotnya sendiri terbilang ringan kalau saya timbang smartwatch-nya aja tanpa strap. Dia ada di 32,1 gram. Dengan strap rubbernya ada di 50,1 gram. Untuk ketebalannya saya ukur dia hanya 12 mm lebih dikit dan diameter lumayan 45 mm lebih. Yang menjadi satu catatan di bagian strap ya. Strapnya ini memang mudah untuk buka pasang, dia memakai quick release. Tetapi ya sulitnya dia harus mencari strap yang modelnya mirip seperti ini. Untuk daya tahan baterainya ini terbilang cukup lama ya. Di deskripsi tertulis sampai 18 hari pemakaian dengan kapasitas yang tidak terlalu besar di 300 mAh. Sekali lagi ini daya tahan baterai tergantung dari pemakaian kita masing-masing ya. Seperti notifikasi aktif atau enggak terhubung ke smartwatch atau ke smartphone. Always on display-nya dipakai atau tidak, dan harganya saat video ini tayang ada flash sale di 560 ribuan. Dia ada 3 pilihan warna. Untuk di bagian deskripsi produksi tertulisnya ada GPS ya, tetapi kalau saya tes dia punya GPS ini harus dengan smartphone terkoneksi, belum built-in. Layarnya sendiri kalau saya tes di outdoor terbilang bagus, kecerahannya maksimal ya, ini saya fullin dan masih bisa terlihat dengan jelas. Untuk water resistant dia hanya 1 ATM, menurut saya ini jangan dibawa untuk berenang ya. Kalau untuk pemakaian sehari-hari sih ini udah oke banget sih.
Untuk fitur-fitur yang dibawakan juga terbilang standar sih ini. Standar rata-rata smartwatch di harga ratusan ribu ya. Untuk fitur kesehatan ada heart rate, SpO2, latihan pernafasan, stress level, dan juga ada ukuran sekali ketuk yang berdurasi 60 detik. Kemudian juga ada fitur Fine Phone yang sering biasa saya lakukan di smartwatch pada biasanya ya. Seperti ini tampilannya. Kemudian ranah jarak jauh ini adalah remote kamera dari smartwatch ke smartphone. Untuk kesehatan wanita fiturnya juga ada nih, ditaruh paling bawah banget ya, harusnya dijajarin gitu sebagai fitur kesehatan. Fitur-fitur lainnya seperti center yang menggunakan dari layar ini ada, tapi tidak ada levelnya, tingkatannya. Lalu kalkulator ini biasa kepake sih buat saya pribadi ya. Kemudian fitur stopwatch, music, bluetooth, alarm juga ada. Ya, kesimpulan yang bisa saya berikan untuk Aulon Mars Air 4 ini yang harganya 500 ribuan, nggak nyampe 600 ribu. Secara keseluruhan, smartwatch ini cukup menarik di kelas harganya yang 500 ribuan ya. Dengan display AMOLED, layarnya curve design ya. Menurut pendapat pribadi saya sih, untuk Aulon Mars Air 4 ini lebih tertuju kepada desain ya. Dan display yang menurut saya ini cukup bagus untuk di harganya ya. Mungkin buat teman-teman ada rekomendasi lain di harga yang sama, bisa berdiskusi langsung di kolom komentar. Atau ada yang modelnya mirip-mirip seperti si Aulon Mars Air 4 ini selain dari si Honor Watch Fit ya. Karena Honor Watch Fit kan harganya itu bisa di atas 1 juta lebih. Ya, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Masih banyak nih smartwatch terbaru lainnya yang akan berdatangan. Ditunggu untuk full videonya. Saya Freddy, bye.